Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pemirsa media dakwah channel yang berbahagia, tak ada kata yang patut kita panjatkan selain rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita banyak-banyak kenikmatan, utamanya adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat dan juga kesempatan. Dan marilah kita syukuri nikmat itu dengan senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah. Khususnya pada bulan Ramadan ini, marilah kita sejenak lupakan hiruk pikuk yang terjadi sekarang ini, di mana hampir segenap orang, segenap manusia, sebagian dari pikirannya tercurahkan untuk tergerus dalam situasi mengenai wabah. Di Ramadan ini marilah kita fokuskan diri kita masing-masing dalam rangka meraih ibadah yang sesungguhnya kepada Allah. Bahkan kalau kita mengambil dari sejarah Rasulullah bersama para sahabat, ketika Ramadan datang, para Rasulullah dan para sahabat menyambutnya dengan begitu gembira, begitu bersemangat, seperti layaknya seorang sedang menerima tamu yang agung. Pemirsa media dakwah channel yang berbahagia, minimal ada 3 hal yang harus menjadi perhatian kita bersama ketika menghadapi situasi seperti ini. Pertama, kita harus selalu ingat kepada Allah. Fadkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepada Allah, maka Allah akan mengingatmu, dan bersyukurlah dan janganlah kamu ingkar kepadanya. Dalam ayat ini terdapat 3 hal yang harus menjadi perhatian kita bersama, bahwa seorang muslim, seorang mukmin wajib selalu ingat kepada Allah, baik dalam keadaan dan situasi apapun. Terlebih lagi saat sekarang ini kita harus diharuskan untuk berada di rumah. Minimal ini yang bisa kita lakukan adalah hanya mengambil hikmahnya, mengambil apa yang bisa kita laksanakan sebaik mungkin. Di rumah seorang ayah harus berupaya semaksimalnya untuk menjadi imam sholat bagi keluarganya. Dia harus mengajarkan pada anaknya ilmu Al-Quran, mengajarkan anaknya bagaimana membaca Al-Quran dan sebagainya. Dan inilah yang perlu kita cermati bersama, bahwa keadaan ini kalau kita ambil dari sisi positifnya, mudah-mudahan ini akan menambah kedewasaan kita dan menambah kedekatan kita pada Allah. Kemudian kata syukur harus betul-betul kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin sebagian banyak saudara kita saat ini betul-betul merasa kekurangan dengan adanya keadaan sekarang ini. Untuk itulah, ini momen yang sangat luar biasa sekali untuk kita menyontak pada Rasulullah. Bahwa Rasulullah ketika Ramadan ini, beliau menyedekahkan hartanya begitu banyaknya. Dalam suatu hadis beliau menyebutkan, wahai manusia, barang siapa di antara kamu memberikan buka kepada orang-orang mukmin yang berpuasa bulan Ramadan, maka sedekahnya itu seperti memberikan seorang budak dan dia meroleh pahala yang besar. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami ini tentunya dapat melakukan hal demikian. Kemudian Rasulullah meneruskan, jagalah dirimu dan keluarga, jagalah dirimu dari api neraka, walaupun hanya dengan seteguk air. Jagalah dirimu dari api neraka, walaupun dengan sebiji kurma. Hadis ini menjelaskan bahwa keutamaan kita di bulan Ramadan ini adalah memberikan makanan berbuka, khususnya kepada orang mukmin. Dan ini adalah momentum yang luar biasa bagi kita untuk memberikan yang terbaik di sekitar kita. Kemudian
kelezatan yang luar biasa adalah kelezatan dalam beribadah. Rasulullah ketika beliau mengawali sholatnya, beliau senantiasa menangis. Bahkan tangisan air matanya itu membasahi pipi, janggut, dan dadanya. Dan ini menunjukkan betapa beliau sangat bersyukur pada Allah SWT. Beliau ketika sholat begitu lama, baik dalam keadaan berdiri, ruku, dan sujud. Bahkan diriwayatkan dalam sujudnya beliau sampai kakinya menjadi bengkak. Ini menunjukkan bahwa kehusuan beliau, menunjukkan bahwa rasa bersyukurnya luar biasa kepada Allah. Qad afal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan dengan adanya wabah ini kita mampu mengambil hikmah yang luar biasa, yaitu yang pertama, kita harus kembali mengingat Allah sebanyak mungkin dengan taat padanya, beribadah sebanyak mungkin kepadanya. Kemudian yang kedua adalah kita harus menggelurakan semangat al-ma'un, spirit al-ma'un untuk membantu sesama kita, khususnya kepada orang-orang mukmin kita. Mudah-mudahan pengantar sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Billahi fi sabil haq fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.